Assalamualaikum Ibu. Salam sus. Perkenalkan, saya perawat Zakia, biasa dipanggil Suster Kia. Saya bertugas dari pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti ya Ibu. Sebelumnya apakah boleh saya duduk di sini Ibu? Boleh sus. Kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa Bu? Tia sus. Senangnya dipanggil siapa Bu? Ibu Tia aja sus. Ibu Tia. Apa perasaan Ibu sekarang? Bagaimana kabar Ibu? Akhir-akhir ini saya sering mendengar suara-suara aneh sus. Oh, Ibu sering mendengar suara yang aneh-aneh ya Ibu? Iya sus. Baiklah Ibu, kita akan melakukan tindakan yaitu untuk mencegah agar tidak terdengar lagi suara-suara itu Ibu. Iya sus. Tindakan ini berlangsung sekitar 5-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia sus. Ibu maunya tempatnya di mana Bu? Sini saja sus. Sini saja. Baik Ibu, Ibu maunya waktunya sampai jam berapa Bu? Sampai berapa lama? 15 menit saja sus. Baik Ibu, karena Ibu tadi mendengar suara-suara yang aneh Ibu, itu namanya adalah halusinasi. Kemudian itu termasuk halusinasi pendengaran. Ibu mendengar suara-suara yang tidak ada wujudnya. Kemudian Ibu biasanya mendengar suara-suara itu saat kapan Bu? Biasanya saat saya sendiri sus, ketika saya bangun pagi dan juga ketika malam hari sus. Apakah suara itu muncul tiba-tiba atau saat Ibu sendiri atau bagaimana Bu? Saat saya sendiri sus. Oh, saat Ibu sendiri. Kemudian kalau Ibu mendengar suara-suara tersebut, apa yang Ibu lakukan Bu? Biasanya saya membuang atau membuang barang-barang apa yang ada di depan saya sus. Oh begitu ya Bu, berarti itu semuanya hancur sama Ibu. Iya sus. Kemudian kalau Ibu melakukan itu, apakah suaranya hilang Bu? Masih ada sus. Nah, baik Bu, di sini saya akan mengajarkan cara untuk mengatasi dan mencegah agar suara-suara itu tidak muncul lagi Bu. Tindakannya ada 4 ya Bu. Yang pertama yaitu dengan cara menghardik, yang kedua dengan cara meminum obat, yang ketiga yaitu dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain, dan yang keempat yaitu dengan cara membuat jadwal. Jadi kita akan membahasnya satu-satu dulu ya Ibu. Yes. Cara yang pertama yaitu dengan cara menghardik ya Ibu. Caranya yaitu Ibu letakkan kedua telapak tangan Ibu di telinga, kemudian Ibu tutup mata Ibu, kemudian Ibu ucapkan dengan hati Ibu seperti ini kata-katanya ya Bu. Pergi, pergi, saya tidak mendengar engkau suara palsu. Dengan hati Ibu yang paling dalam. Kemudian seperti ini ya Bu, saya praktekkan ya Bu. Ibu letakkan kedua telapak tangan Ibu di telinga, kemudian Ibu tutup mata, Ibu ucapkan dengan hati Ibu, pergi, pergi, saya tidak mendengar engkau suara palsu. Seperti itu ya Ibu. Sekarang coba Ibu contohkan. Yang pertama tutup telinga dengan kedua telapak tangan, lalu tutup mata dan bilang, pergi, pergi kau suara palsu, jangan ganggu saya. Nah, ya. Coba Ibu lakukan sekali lagi dengan hati Ibu yang paling dalam. Pertama tutup telinga dan tutup mata. Pergi, pergi kau suara palsu, jangan ganggu saya. Nah ya bagus ya Ibu. Itu Ibu lakukan jika Ibu mendengar suara-suara itu. Seperti Ibu di malam hari kan, Ibu mendengar suara itu, Ibu katakan seperti itu. Jadi kita akan membuat jadwal kegiatan Ibu hari ini ya Bu. Ini ya Bu. Ini jadwal Ibu ya Bu. Ibu Tia. Ibu Tia, hari ini pada pukul 10 ya Bu, kita sudah melakukan tindakan yaitu dengan cara menghardik. Kemudian Ibu melakukannya dengan cara dibantu ya Bu, berarti tulisannya di sini B ya Bu, berarti bantu. Kemudian bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita melakukan tindakan yang pertama ini Bu? Saya rasa sudah sedikit nyaman sus, sudah sedikit merasa baikan sus. Sekarang coba apakah Ibu paham dengan yang saya jelaskan tadi Bu? Paham sus.
Sekarang coba Ibu praktekkan lagi Bu, gimana caranya dengan cara menghardik itu Bu? Cara menghardik itu yang pertama kita letakkan kedua telapak tangan di telinga, lalu tutup mata, lalu bilang, pergi kau suara palsu, jangan ganggu saya. Nah ya bagus ya Bu, Ibu lakukan jika Ibu mendengar suara-suara itu ya Bu. Yes. Kemudian di sini kan ada jadwal kita nih Bu. Yes. Ibu bikin, nanti ada perawat yang lain juga akan melihat Ibu. Kalau Ibu mandiri melakukannya, bikin kemudian kalau Ibu dibantu sama perawat atau teman-teman saya yang lain, berarti kodenya di sini B ya Bu, berarti dibantu. Kemudian kalau Ibu tidak melakukan, nanti tulisannya yaitu T. Baik Ibu, besok kita akan membahas cara yang kedua ya Ibu. Masih ingat Ibu cara yang kedua apa tadi Bu? Saya lupa Sus. Nah, saya ingatkan lagi ya Bu. Yang pertama tadi itu ada menghardik. Jadi yang kedua besok yaitu dengan cara minum obat. Iya Sus. Berarti Ibu maunya kapan Bu? Besok pagi seperti ini aja Sus. Oke Bu. Ibu maunya kita berdiskusi besok berapa lama Bu? Sekitar 10 menit boleh Sus? Boleh. Bu maunya tempatnya di mana? Di sini juga Sus. Boleh. Baik Ibu, saya permisi dulu ya Ibu. Kita akan bertemu lagi besok ya Bu. Iya Sus. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih Sus. Assalamualaikum Ibu. Salam Sus. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Masih Sus. Nah, kalau Ibu masih ingat, siapa saya, Bu? Setia. Iya. Boleh saya duduk, Bu? Silakan Sus. Nah, Ibu, bagaimana perasaan Ibu sekarang, Bu? Saya masih mendengar suara-suara itu Sus. Apakah cara yang pertama sudah Ibu lakukan kemarin? Sudah Sus. Apakah suara-suara tersebut hilang atau masih ada terdengar, Bu? Kadang-kadang masih ada yang terdengar Sus. Oh iya. Nah Ibu, baik sesuai janji kita kemarin bahwa pagi ini kita akan mendiskusikan tentang cara yang kedua. Apakah Ibu masih ingat? Masih Sus. Coba Ibu sebutkan. Cara meminum obat ya betul Sus. Nah betul sekali ya Bu ya. Nah Ibu kemarin sudah bilang kalau tempatnya di sini dan waktunya sekitar 15 menit kan Bu? Ya Sus. Ya. Kalau begitu, apakah Ibu pagi ini sudah minum obat? Sudah Sus. Boleh saya lihat obatnya? Ini Sus. Oh iya, ada berapa macam obat Ibu? Ada 3 Sus. Ada 3 ya. Apa saja tuh warnanya Bu? Warna oranye, warna putih, sama warna pink Sus. Oh betul sekali ya Bu ya. Apakah dengan minum obat ini halusinasi Ibu bisa hilang? Iya Sus, tapi kadang masih juga terdengar-dengar Sus. Nah iya, baiklah kalau begitu Bu, saya jelaskan dulu ya. Nah yang warna oranye ini namanya chlorpromazine ya Bu ya. Yang warna oranye ini digunakan untuk menghilangkan suara-suara yang Bu dengar. Nah waktu pemakaiannya ini itu bisa 3 kali sehari ya Bu, dari jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Nah yang warna putih ini namanya THP, Thioxypenidin ya Bu. Gunanya agar Ibu rileks dan Ibu tidak kaku ya Bu. Cara peminumannya, pengkonsumsiannya itu 3 kali sehari juga, sama seperti yang warna oranye tadi, yaitu jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Nah, dan yang warna pink ini namanya HP ya Bu, haloperidol. Nah, berfungsi untuk membuat pikiran Ibu tenang ya. Nah, pemakaiannya juga 3 kali sehari ya Bu, jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Nah, Ibu juga harus ingat bahwa ada 6 benar dalam pemakaian obat ini ya Bu ya. Yang pertama, harus benar obatnya. Ibu mengetahui tadi kan apa saja warna obatnya. Nah, yang kedua, yang mengkonsumsi obat itu haruslah Ibu, tidak boleh teman Ibu, tidak boleh tertukar dengan orang lain ya Bu ya. Kemudian dosisnya, tadi saya sudah ingatkan kan. Nah, kemudian waktu pemakaian obat, yaitu dari jam 7, jam 1 siang, jam 7 malam ya Bu ya. Kemudian Ibu minum obat ini harus rutin, tidak boleh putus minum obat ya Bu. Jika obat Ibu habis, Ibu harus lapor ke puskesmas terdekat ya Bu. Dan jika sudah habis obatnya, Ibu tidak boleh berhenti dalam pemakaian obat ini. Jika Ibu
halusinasi ibu sudah hilang, ibu tidak boleh berhenti dalam minum obat ini ya bu. Ibu harus konsultasikan dulu ke dokter terdekat ya bu ya. Nah kalau begitu, bagaimana perasaan ibu setelah kita diskusi tentang minum obat bu? Saya menjadi tahu apa aja macam-macam obatnya sus. Kalau begitu, apakah ibu bisa mengulangi apa saja tadi caranya? Jadi cara minum obat tuh yang pertama yaitu pastikan benar obat. Iya betul sekali benar bu. pasien. Iya. Waktu kita minum obat. Iya. Kemudian kalau obatnya habis, kita harus konsultasi dulu sama dokter. Iya betul Tidak boleh sekali kita ya bu. memutuskan obat itu aja sendiri. Betul sekali. Nah tadi apakah ibu ingat warna apa saja obat ibu? Ada warna oranye, warna pink, sama warna putih. Betul sekali ya bu ya. Nah ibu, boleh saya lihat jadwal ibu? Ini sus. Wah bagus ya ibu. Ibu melakukan mandiri ya bu ya. Nah nanti untuk minum obat ini ibu juga harus mengisi buku jadwal ini ya bu ya. Jika ibu minumnya sendiri, minum obatnya sendiri, berarti ibu bikin M ya bu. Jika ibu dibantu oleh perawat atau teman saya, ibu bisa bikin B. Jika ibu tidak melakukannya, berarti ibu bikin T ya bu ya. Nah kalau begitu, untuk hari ini sudah selesai bu topiknya. Nah kita akan melanjutkan untuk topik yang ketiga ya bu. Apakah ibu masih ingat? Lupa sus. Lupa ya, saya ingatkan lagi ya. Nah untuk topik yang ketiga ini yaitu melakukan bercakap-cakap atau berbicara dengan orang lain ya bu. Nah ibu maunya kapan bu? Besok aja sus. Besok. Jam 10. Boleh ya bu ya. Nah waktunya sekitar berapa lama kita diskusi bu? 15 menit aja boleh sus. Boleh sekali ya bu ya. Nah kalau tempatnya di mana bu? Di sini aja sus. Boleh. Nah kalau begitu saya pamit dulu ya bu ya. Ya bu. Besok kita ketemu lagi di sini. Kalau begitu permisi dulu ya bu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum ibu. Boleh kasih ada di sini bu? Sebelumnya apakah ibu masih ingat dengan saya bu? Masih sus. Kalau ibu masih ingat, coba siapa nama saya bu? Suster Kia. Ya benar ya ibu. Sekarang bagaimana perasaan ibu? Apakah ibu masih mendengar suara-suara tersebut? Untuk sekarang sudah mulai berkurang sus. Alhamdulillah ya bu. Lalu sesuai janji kita hari ini, kita akan melakukan langkah yang ketiga untuk mencegah halusinasi.
coba ibu lakukan bu,